kufar Quraisy atau dari kalangan Bani Israil Ahlul Kitab untuk mengikuti jalannya mereka, yaitu para sahabat. Ya, itu nasnya dari Al-Quran. Allah katakan, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Coba Allah ancam, barang siapa yang memusuhi Rasul, membenci, memusuhi, menentang, ya, setelah datang kepada mereka al-bayyinat atau petunjuk, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Ditafsirkan selain jalannya kaum mukminin, al-mukminin di sini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah akan kami palingkan, ya, sesuai dia telah berpaling dari jalan Allah, Rasulnya dan para sahabatnya, dan kami akan masukkan neraka jahanam, dan neraka itu sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Dan juga rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabat. Beliau mengatakan khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ya. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, di mana beliau hidup, ya, hidup dengan para sahabatnya, dan setelahnya, kemudian setelahnya. Kemudian Allah juga menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an terhadap para sahabat. Allah itu ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan Allah juga menjadikan mereka sebagai contoh keimanan. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya, fa'in tawallau fa'innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah. Jika mereka, yakni orang-orang kufar min ahlul kitab, ya, wal musyrikin, mereka itu mau beriman seperti iman kalian, ya, seperti imannya sahabat, ya, tidak macam-macam. Pokoknya ada perintah sami'na wa ata'na, ada larangan dari Allah sami'na wa ata'na, ditinggalkan, ya, tanpa neko-neko para sahabat itu. Semua perintah dilaksanakan dan semua larangan ditinggalkan. Sehingga pantas mereka dipuji oleh Allah. Pantas keimanan mereka dijadikan sebagai contoh. Ya, fa in amanu bimithli ma amantum, kata Allah. Khitabnya ini kepada para sahabat. Ya, jika mereka mau beriman seperti iman kalian, faqad ihtadaw, pasti mereka akan mendapatkan petunjuk seperti kalian telah mendapatkan petunjuk. Begitu. Ya, ini para sahabat. Dan Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi. Ya, jangan kamu sekali-kali mencela para sahabatku. Ya. Di sini termasuk Syiah. Ya, laknatullah alaihim. Mereka mencerca, mencaci, bahkan mengkafirkan para sahabat. Seperti ini. Ya, jangan kalian cerca para sahabatku, kata Nabi. Ya. Sebab apa? Ya, sebab mereka itu orang-orang yang mulia dan keimanan mereka itu artinya dipuji oleh Allah, dan mereka memiliki kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam perjuangan, yaitu di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Nabi juga mengatakan idza dzukiru, ya, idza dzukiru ashabi fa'amsiku. Apabila disebutkan tentang para sahabatku, fa'amsiku, kamu harus tahan diri, ya. Jangan kamu dengan kejahilan kamu kemudian kamu masuk dalam urusan peperangan, pertikaian, perbedaan yang terjadi antar para sahabat, ya, dengan kejahilan, dengan hawa nafsu, ya, tanpa ilmu, sehingga seenaknya mengatakan, ya, para sahabat dikatakan sebagai orang-orang yang haus kekuasaan, ya, na'udzubillah, ya, dan mereka jauh dari perkara ini, ya. Dan kenapa mereka itu berperang, ya, dan kita, yakni supaya selamat, tidak terjerumus ke dalam larangan Nabi mencela para sahabat, maka kita harus, yakni memahami kejadian-kejadian yang terjadi pertikaian di kalangan para sahabat itu harus dengan kacamatanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak boleh dengan hawa nafsu kita,
atau dengan kecenderungan kita pada satu pemahaman, kemudian kita gunakan pemahaman tersebut atau kacamata tersebut untuk menilai dan menghukumi para sahabat. Ya, ini satu bentuk penyimpangannya dan keterjerumusan daripada Minardi, ya, al-Munkirus Sunnah, yaitu di dalam mencerca para sahabat di dalam bukunya. Kemudian juga dia mengatakan, yang penolakannya terhadap sunnah, ya, dia mengatakan bahkan banyak umat Islam yang menserikatkan Al-Quran dengan hukum lain, ya, jadi menyekutukan, yakni memberikan tandingan terhadap Al-Quran, yaitu misalnya dengan qiyas, ijma' dan hadis. Ya, coba ijma', hadis, qiyas ini dianggap sebagai tandingan, dianggap sebagai bentuk kekeliruan oleh Minardi. Ya, kemudian dia mengatakan hadis-hadis yang dikumpulkan pada masa sekitar abad kedua dan ketiga ternyata dalam perkembangan selanjutnya, terutama pada masa global sekarang ini, banyak yang tidak sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Sehingga kemudian menimbulkan adanya keraguan, apakah benar hadis-hadis itu datang dari Nabi atau bukan, ya? Maka untuk mendapatkan bukti kebenaran itu haruslah ada alat ukur atau standar yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal demikian mestilah kita bertanya kepada Nabi Muhammad yang mengeluarkan hadis. Dia berangkat atau diri? Ya, nanti bulannya, ya. Coba hadis, ya. Tetapi karena sekarang Nabi sudah meninggal, maka mestinya bertanya kepada Allah melalui Al-Quran yang dulunya disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu. Jadi lucu, ya. Subhanallah. Ya, ucapannya dia mengatakan hadis yang dikumpulkan pada masa sekitar abad kedua dan ketiga ternyata dalam perkembangan selanjutnya, terutama pada masa global sekarang ini, banyak tidak sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ini juga bisa mengarah kepada ucapan kufur. Ya, bahkan sebagai salah satu penggugur keislaman, ya, yaitu kalau orang mengatakan bahwa Al-Quran ataupun Sunnah itu tidak selaras atau tidak bisa diterapkan, ya, tidak sesuai, tidak sejalan dengan abad modern ke-20 ini, ya, ini pernyataan kufur. Ya, berarti Al-Quran dan Sunnah ini, ya, yakni secara sendiri Qurannya saja atau hadisnya saja yang diingkari, yang dinyatakan seperti itu, dituduh seperti itu, tidak sejalan dengan keadaan zaman ini, ya, ini adalah pernyataan kufur. Nah, sebab Al-Quran was Sunnah itu akan senantiasa selaras dengan zaman kapanpun, ya, dimanapun, ya, diterapkan di ayyi makanin wa ayyi zaman, di tempat mana dan di zaman apa saja Al-Quran wa Sunnah itu diterapkan tetap selaras karena pedoman, ya.
karena pedoman pasti akan sesuai ya dengan dengan perkembangan zaman. Ya. Mungkin karena dia jahil, bahlul dari Karanganyar, nggak ngerti perkembangan dan pengetahuan, ya, dan tidak mengikuti perkembangan teknologi, ya. Nah, dia tidak tahu sekarang ini semua sarana teknologi dijadikan oleh para ulama sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah, ya. Seperti melalui internet, para ulama-ulama besar di negeri Arab itu dibuatkan oleh murid-muridnya website tersendiri. Ya, ada website Albani, ya, www.albani.net. Di situ semua tulisan, karya, fatwa daripada Al-Imam Al-Albani dituangkan di situ. Sehingga dari wilayah Ngemplak ini kita buka, ya, internet, kita dapatkan termasuk ini, ya, ini saya print hasil download dari teknologi, ya, mana yang artinya tidak selaras, ya, ini teknologi, kita mendapatkan tulisan Albani, ya, melalui internet, dan segala sesuatu sarana yang untuk mendukung dakwah, yaitu disyariatkan oleh agama ini, ya, untuk mendukung tersebarnya dakwah, ya, seperti dengan cara kaset, rekaman ceramah-ceramah, kemudian siaran radio atau penulisan majalah-majalah, sebagaimana Syekh Robi menyatakan demikian, termasuk memiliki pengaruh, ya, peran yang penting di dalam menyebarkan dakwah Islam ini ke seluruh penjuru dunia, ya, seperti itu. Nah, jadi batil pernyataan daripada Minasi ini. Lebih-lebih ketika dia mengatakan yang tadi itu, ya, tentang hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas kebenarannya dan lain sebagainya, ya, kemudian diarahkan oleh dia untuk bertanya kepada Nabi. Kalau sudah Nabi mati, ya kepada Allah, ya. Nah, kalau dengan Allah, dengan apa? Dengan Al-Quran, begitu, ya. Na'udzubillah. Kemudian pada halaman 50 sebelumnya pada halaman 48 yang mengomentari tentang pengumpulan dan penelitian hadis, ya. Perlu diketahui bahwa pengumpulan dan penelitian hadis-hadis baru dilaksanakan setelah abad kedua katanya. Bahkan selesainya sampai abad ketiga dan keempat. Berarti dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 200 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sungguh, ya, pantas waktu yang diragukan. Ya, ini kata dia. Sedangkan waktu puluhan tahun saja, ya, waktu puluhan tahun yang lalu saja, sangat sulit ditemukan kebenarannya tanpa adanya catatan yang lengkap dan saksi hidup, ya. Apalagi waktu ratusan tahun, ya, yaitu 200 atau 300 tahun kemudian tanpa catatan. Nah, kemudian pergantian generasi berlaku sekitar 30 tahun, kurang lebihnya antara tua dan anaknya, orang tua dan anaknya. Maka Bukhari dan Muslim dan lain-lain penulis hadis terjadi setelah 5 atau 6 generasi seperti sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Bahkan generasi seorang cucu saja sangat sulit, ya, tentang apa yang dilakukan dan diomongkan oleh neneknya. Demikian juga Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud dan yang lainnya mengumpulkan data sekitar 200 tahun yang lalu. Ya. Perlu diketahui bahwa pengumpulan dan penulisan serta penelitian hadis-hadis itu
adalah atas dasar kemauan sendiri-sendiri, ya. Bukan atas dasar perintah Nabi, dan bukan pula atas perintah Allah. Kalau hal itu atas perintah Allah, sudah pasti ada petunjuk dan ketentuan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, jadi anggapannya dia, orang-orang seperti Imam Bukhari, ya, ini dianggap seperti dia, ya. Atau orang-orang dahulu dari masa sahabat, kemudian murid sahabat dan seterusnya, dianggap oleh Minardi hafalannya dan kemampuan atau pertama keimanannya, kejujurannya, tingkat kekuatan hafalannya dianggap seperti dia yang bahlul tadi, ya, begitu. Nah, jika memang di zaman dahulu yang paling diandalkan adalah kekuatan hafalan, dan mereka adalah hufaz. Mereka itu adalah para hufaz, para penghafal Al-Quran 30 juz dihafalkan, semua apa yang disampaikan oleh Nabi itu langsung masuk ke otak mereka, ya, terekam, begitu. Jadi dianggap sama dia seperti orang sekarang ini yang dari sisi keimanannya kita ini du'afa iman, ya, dari sisi kejujurannya pun juga banyak diskon, ya, terus juga dari sisi kemaksiatannya luar biasa, ya, kemaksiatan. Ini juga memberikan pengaruh, ya, terhadap ketakwaan, keimanan, kekuatan hafalan. Sedangkan di zaman mereka, zaman yang masih bersih, jernih, ya, sedikit perselisihan dan perbedaan, ya, bahkan sangat minim tingkat kemaksiatan yang ada di zaman mereka, ya, sehingga kekuatan dari hafalan mereka itu sangat diandalkan, ya, begitu. Kemudian masalah yang berkaitan dengan ahli hadis, ya, dia katakan tadi itu bahwa para ahli hadis di dalam mengumpulkan hadis itu bukan atas dasar perintah Nabi. Kita lihat pada buku terjemahannya. Di buku ini ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Fauzi bin Abdullah bin Muhammad Al-Athari Al-Bahraini, ya, seorang ulama yang dipuji, ulama muda yang dipuji oleh para ulama besar, dan dia seorang ahli hadis, ya, di Bahrain, di negeri Bahrain, menulis buku berjudul Al-Azharul Mansurah fi tabyini anna ahlal hadis humul firqatul najiyah wa ta'ifatil mansurah. Penjelasan tentang bahwa ahli hadis itu mereka adalah golongan yang selamat dan golongan yang mendapatkan pertolongan, ya. Di dalam babnya, salah satu babnya, yaitu ada judul bab wasiat Nabi agar memuliakan, menghormati dan mencintai ahli hadis, ya. Sebenarnya seperti Imam Bukhari ini ahli hadis, orang-orang yang mengumpulkan dan mencari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sudah mengabarkan nanti akan muncul para orang-orang pencari hadis, ya. Nah, muliakan mereka, hormati mereka, ya. Dan juga sistem dan bentuk periwayatan, ya, dari penukilan berita, ya, penyampaian berita melalui lisan itu sudah diterapkan, diperintahkan oleh Nabi di zamannya. Seperti ketika Nabi di Hajjatul Wada menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada para sahabatnya, ya, beliau menyatakan, "Bal yuballigh syahidul ghaib." Ini namanya bentuk periwayatan, ya. Hendaklah yang hadir pada saat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir, ya. Nah, kemudian di dalam buku ini, ya, judulnya Siapakah Golongan yang Selamat dalam edisi Indonesia, pada halaman 116, ini perlu dikirimi nanti, nanti. Saya ngerti itu, ya. Disebutkan Nabi SAW telah berwasiat dengan kebaikan.
yakni dengan menghormati, memuliakan dan mencintai mereka para penuntut ilmu hadis. Ya. Semua itu tidak lain disebabkan kemuliaan, keutamaan dan ketinggian derajat mereka di sisi Allah dan di dalam agama ini. Ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, apabila melihat para penuntut ilmu yakni ahli hadis yang mengatakan marhaban, ya, selamat bergembira dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disambut dan dimuliakan, ya, diberikan spirit oleh para sahabat bahwa Nabi telah berwasiat kepada kami untuk memuliakan kalian, para pencari dan penuntut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tulis oleh mereka, ya. Nah, dari sumbernya langsung dari sahabat, ya, dan dari sahabat, kemudian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Imam Bukhari pun juga demikian, meriwayatkan dari gurunya, terus bersambung dari guru ke guru sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan, ya, bukan omongan kosong, ya. Dan orang-orang yang meriwayatkan itu pun, ya, orang-orang yang sangat teliti dan memiliki ketelitian yang kuat dan tinggi, seperti itu. Ini sebagai bukti bahwa di zaman Nabi pun dahulu Nabi sudah mengabarkan, ya. Nah, sekarang kok Minardi mau meragukan Imam Bukhari, sopokon, ya. Imam Bukhari itu, para ulama mengatakan bahwa fikihnya Imam Bukhari itu di dalam judul babnya. Ya, fikih. Ya, fikihnya Imam Bukhari itu dalam judul bab. Kelebihan Imam Bukhari yaitu dia akan meriwayatkan satu hadis. Di dalam hadis tersebut dia bisa istinbat hukum. Ya. Puluhan hukum terkadang dalam satu hadis. Sehingga nanti kalau kalian buka Sahih Bukhari akan mendapati satu hadis tapi di dalam berbagai macam judul bab. Ya. Ulama mengatakan fikihnya Bukhari pada judul babnya, sehingga ada kitab Syarah Abwabul Bukhari. Subhanallah. Kalau bukan uang jenius, tidak mungkin bisa buat seperti itu. Ya, dianggap sama minat ini Bukhari ini uang teko pinggiran jalan dulu. Ya, seperti itu anggapannya. Sehingga perlu diragukan. Loh, ini sudah 200 tahun. Ya, manusianya itu bukan seperti sekarang. Sekarang ini yuhibbul kedzib, yuhibbul khiyana, yuhibbul ta'an dan lain sebagainya. Ya, senang bojo, senang bohong, dusta, khianat, segala macam kalau manusia zaman sekarang. Ya, illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Tetapi orang yang yakni yang belakangan, ya, yakni ditarik 2 abad ke belakang, orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah SWT. Sahabat Rasulullah, tabi'ut tabi'in, dipuji oleh Allah SWT. Ya, dan mereka pun juga memiliki murid-murid. Ya, para sahabat memiliki murid. Ya, kemudian muridnya pun terus berkembang. Ya, memiliki murid terus seperti itu sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya, coba kalian lihat di kitab Bukhari itu, ya, sanadnya. Ya, misalkan haddatsana Al-Bukhari, qala haddatsana Abdullah bin Mubarak, kemudian gurunya Imam Bukhari disebutkan semuanya. Jadi bukan asal mengambil, ya, atau nemu di pinggir jalan, tidak. Ya, mesti itu haddatsana fulan, gurunya. Ya, terus itu nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abu Amr bin Ibrahim yang berkata, adalah Abu Darda apabila melihat penuntut ilmu ia mengatakan marhaban, ya, dengan penuntut ilmu, dan ia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat tentang kalian. Ya, loh, ini dikatakan bukan atas dasar atau bukan atas perintah Nabi,
bukan pula atas perintah Allah, ya. Nah, dinafikan oleh dia. Ya, Nabi sudah mengabarkan bahwa akan muncul nanti. Ya berarti para penuntut ilmu hadis ini, hadis Rasul ini mendapatkan dukungan dari Rasulullah, ya, mendapatkan dukungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, kemudian pada halaman yang ke-50, ya, dia mengatakan banyak buku-buku cerita katanya yang dikatakan hadis Nabi, tapi tidak ada rujukan ayat Al-Quran yang diyakini oleh orang Islam, antara lain singgasana Allah di atas langit, yang ada di langit, ya. Yang kedua, surga itu dia ada di langit. Kemudian Nabi Isa belum mati, nanti akan turun ke bumi pada hari kiamat. Disebutkan nama-nama malaikat ada 10. Kemudian ada jembatan Shiratal Mustaqim sebesar rambut di belah 7, ya. Ahli neraka akan pindah ke surga setelah dosanya habis. Orang akan masuk surga ketika mau mati membaca La ilaha illallah, ya. Coba lihat komentarnya dia. Dan masih banyak lagi keterangan yang dikatakan dari Nabi padahal tidak sejalan dengan kenyataan yang berlaku, ya. Bahkan bertentangan dengan Al-Quran. Dan sampai saat ini banyak orang-orang yang mempercayai, bukan saja di kalangan orang biasa, tapi banyak para sarjana yang mempercayai, ya. Sarjana tahlul, ya, begitu menurut dia, ya, seperti itu. Coba, jadi dia tolak ini, riwayat-riwayat ini, ya. Padahal Allah berbicara tentang arsy-Nya, ya, seperti tadi, wa kana arshuhu 'alal ma' di dalam surat apa itu? Surat Yunus kalau tidak salah. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Surat Hud ayat 6, ya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Ya. Dan juga Rasul memberitakan tentang singgasana Allah di atas langit. Ya. Demikian pula tentang surga. Bahwa atapnya surga itu adalah singgasana Allah. Demikian pula Nabi Isa, tentang Nabi Isa. Ya, Nabi Isa Allah menceritakan dalam surat Al-Imran, ya. Allah menyebutkan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutahhiruka. Ya. Allah sebutkan inni mutawaffika. Mutawaffi maknanya bukan mewafatkan. Makna ayat ini bukan mewafatkan, tapi menidurkan. Ya. Kenapa kok dikatakan demikian? Karena ada ayat yang kalimatnya sama, memiliki arti menidurkan atau tidur, yaitu seperti dalam surat Al-An'am ayat 60, Allah mengatakan wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam, ya. Jadi kalau kalimat tawaffa, ya, atau mutawaffi itu bukan bermakna wafat, tetapi bermakna Allah menidurkan, ya. Ini jelas ayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa belum mati, ya. Mungkin ketelisut ayat ini, ya, dari Minati, ya. Dia tahunya dari hadis. Sedangkan hadis-hadis pun juga banyak yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi Isa akan turun pada akhir zaman nanti, diturunkan oleh Allah, ya, dari langit dengan bergelantungan kedua tangannya dengan sayap malaikat, ya, dan turun di atas menara putih Damaskus. Ya, kemudian dia bermakmum di belakang Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, ya. Kemudian diceritakan oleh Nabi bahwa dia nanti akan melakukan pernikahan
ya, dan membunuh Dajjal. Ya, ini riwayat sahih. Ya, ditolak semuanya sama Minardi, ya, Dr. Andes ini tadi. Ya. Termasuk masalah berpindahnya atau dientasnya ahlun nar, ya, dientas oleh Allah, yakni ahlun nar, orang-orang yang mati membawa dosa maksiat dan kemaksiatannya bukan kekufuran, sehingga mereka tidak kekal di neraka, ya, dientas oleh Allah, dimandikan karena gosong, dimandikan dengan air kehidupan, kemudian setelah itu dimasukkan ke surga, dan ini riwayatnya di dalam Sahih Muslim. Ya. Kenapa kok kita mempercayai riwayat-riwayat ini? Ya, masalah Allah membentangkan jembatan di atas mulut neraka Jahannam. Tentang apa bentuk jembatannya itu seperti rambut yang